Oke, kembali lagi di Cerita di Kala Senggang di channelnya Terlanjur basah Karena Wanita tidak pernah salah. Salah. Yoi. Dan di sini sudah ada bareng saya Raden Al-Fatih. Dan saya Mancingan. Nah, kali ini kita ditemani salah satu narasumber yang berpengalaman di soal horor-horor. Ini ada dengan Kartika. Kartika Sari. No. Oh, no. Oh, Kartika no gitu. Iya. Belum ngomong labanya udah gemes sama suaranya cuy. Juga sebenarnya udah gemes. Ini kali ini tema kita apa Kak Fatih? Kali ini tema kita adalah horor ya. Jadi ini lewat narasumber kita lewat Tika. Nanti kita akan dengar cerita-cerita horornya Tika. Cerita-cerita horor yang nyata ya. Ya, Kisah nyatanya Tika ya berarti Iya. ya. Enggak fiktif ya. Oh iya. Kalau kamu pernah ada pengalaman horor enggak, Kak? Kalau aku tuh ada Kak. Apa? Tadi pagi, aku kan lagi bangun tidur. Lihat dompet. horor banget ya. itu terjadi setiap akhir bulan itu biasanya. Iya, tapi ini awal bulan kalau aku. Soalnya kan aku freelance. Oh. Kalau Fatih sendiri ada pengalaman horor nggak? Pengalaman horor pernah, Kak. Ini tak ceritakan lagi boleh nggak apa-apa ya? Iya. Jadi ini kan aku dulu pulang kerja malam-malam gitu kan, terus jalan kaki, terus di jalan tuh ada yang nyamperin gitu kan. Mas, kok jalan kaki gitu, wah ini harapan aku kan mau bonceng gitu kan. Gitu Mas noleh, malah kabur orangnya tuh. Sialan, kita kan mau bonceng kan, maksudnya kan. Terus pas sampai rumah, aku mau, ternyata ini bapakku cuy. Oh, ternyata bapaknya. Tapi nyata serius. Ternyata serius. Pak, anjir gue ini mau lewat. Bapaknya dianjirin. Bapak. Tapi bapakku memang biasa gitu sih. ya gitulah pengalaman hororku. Tapi tuh. ada lagi nggak? Kalau yang serem banget. Hmm. Serem banget. Wah, gimana ya cuy? Aku dari dulu tinggalnya di dekat-dekat kuburan sih. Dulu rumahku belakangnya kuburan. Jadi kalau tiap buka pintu belakang itu ya kuburan, langsung kuburan. Apalagi kalau ada mayat baru, kuburan baru gitu. Terus sekarang aku pindah rumah, di depanku juga kuburan. Jadi buka pintu depan rumah, itu ada pernah satu pengalaman kan, dulu yang aku tempatin itu kan rumah kosong ya. Terus tiba-tiba aku nempatin di situ, terus seminggu tinggal di situ, ada tukang bakso lewat nih. Dipanggil kan sama adikku mau beli kan, enggak, malah berhenti malah kabur ya. Terus pas besoknya ditanya, Pak lihat semalam kenapa kok dipanggil kok malah kabur? Ya Mas, tak kirain rumah ini horor, yang manggil bukan orang gitu. Jalan. Oh, berarti yang horor tuh bapaknya ya, bapak tukang baksonya. Jalan itu orang-orang tuh. Kalau Tika sendiri gimana, Tik? Kalau aku yang paling serem tuh ya, waktu itu di kamar sih. Jadi aku cerita dulu kebiasaan aku tuh kalau di rumah, kalau di kamar suka dengerin musik, terus aku nyanyi-nyanyi kenceng kayak gitu kan. Lingsir wengi ya, Tik? Ini bukan. Bukan. Lagu apapun, tapi tuh aku suka nyanyi tapi kenceng-kenceng gitu. Kadang sampai pernah dikentengin sama tetangga itu loh. Di tiang listrik di teng terus aku gak enak. Seremnya tuh gini. Jadi kebiasaanku itu nggak tahu kenapa ada satu malam aku didatengin tuh sama sosoknya tuh hitam. Yang aku tahu kalau genderuwo itu kan hitam, berambut gede, tinggi gitu kan. Tapi dia tuh bentuknya sama kayak kita. Oh, tak kira sama kayak dia. Jalan bisa. Enggak, bentuknya tuh kayak manusia, tingginya ya mungkin cowok rata-rata biasa lah. Aku mungkin ya. Enggak ketinggian. 2 meteran gitu ya. Ketinggian lah, sepintuan gitu. Sepintu. Cuman kecil, badannya kecil gitu, hitam, terus ngedeketin aku gitu, terus aku langsung, dia ngapain kok makin deket terus aku langsung lari gitu, pindah ke kamar mamaku waktu itu. Serem, itu paling serem sih. Tapi jujur di dalam hati tuh takut gak sebenarnya? Banget, makanya pindah kamar. Kalau nggak pindah mah nggak takut karena berarti kalau Tika pas lagi takut itu pas kalau di rumah dia pindah kamar ya kan? Nggak pindah rumah ya? enggak. Soalnya kalau aku pindah rumah bapak aku tuh emang ya horor emang ya. Kalau ada apa-apa langsung pindah rumah tuh dia. Iya. Tuh. Terus itu ya, lanjut ya. Lanjut. Jadi kenapa aku bisa tahu ini kenapa sama aku kayak gitu kan? Jadi ada teman mamah yang orangnya emang indigo dari dulu gitu loh. Aku tanya kan, aku penasaran dia beneran nggak bisa lihat gitu. Aku cerita, Mbak, jadi semalam tuh aku tidur disamperin tuh ada sosok hitam
yang aku lihat nggak ada mukanya, cuma hitam aja gitu, terus kelihatan berambut gitu, berusaha mendekat gitu kan. Terus aku lari. Coba itu kenapa kok? Maksudnya perasaan aku si sosok ini tuh marah ke aku. Nah, dilihat, mungkin kan aku nggak tahu cara melihatnya orang-orang indigo itu seperti apa. Katanya si sosok ini tuh marah sama aku karena hal apa yang nggak tahu yang udah aku lakuin di situ. Nah, yang aku lakuin ya aku ngerasa ya itu, aku teriak-teriak di kamar gitu. Oh, sering teriak-teriak di kamar Iya, gitu ya? nyanyi berisik gitu sampai malam. Nyanyi berisik desah gitu. Enggak lah. Kalau berarti sosok yang nggak ada mukanya gitu ya. Aku Iya. juga sering loh itu. Kalau pas tidur gitu, apalagi pas malam Jumat itu suka bayangin tuh aku tuh lagi kayak ditolongin sama sosok yang nggak ada mukanya gitu kan. Serius Pas, ya? iya serius. Jadi pas sadar itu bangun-bangun itu masih aneh itu tinggal guling. Kan nggak ada mukanya. Nggak ada. Putih ya. Aduh. Tapi ini ngomong-ngomong gini Tik, kenapa kamu nggak takut kalau setiap kamu ada kejadian tuh, kenapa kamu nggak takut tuh, ada alasan tertentu nggak? Ya takut lah. Tapi kalau deket gitu, maksudnya dia kan udah kelihatan ini, dia berusaha mendekat Kak. Jadi kan takut. Tapi kalau pernah sih beberapa kali nemuin hal kayak gitu, tapi dia tuh tetap jauh. Jadi aku nggak takut. Iya, takut banget. Ini kayak gini aja aku takut banget loh. Oh iya. Nggak bisa ngedekin kamu. Mungkin gara-gara celana kita. Serem sih. Takut ada yang nongol gitu ya. Itu nutupin nggak, Kak? Oh enggak. Nutupin nggak? Nggak. Oke. Aman. Oke. Mungkin satu pertanyaan aja. Ini Kartika ini indigo apa enggak? Gimana ya menjelaskannya? Kalau aku sih nggak pernah ngerasa aku ini indigo ya. Karena kayak bego aja gitu, kadang lihat, kadang enggak. Jadi kalau dikasih pilihan tuh kita lebih suka senang dari anugerah dari Tuhan kalau misalnya kita bisa melihat sosok-sosok itu. Kalau aku pribadi sih mending jadi orang yang biasa aja ya. Normal Nggak aja. bisa, ya nggak ngelihat apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Oh gitu ya. Mm-mm. Karena kan ada temen aku tuh yang dia malah seneng gitu Mas, bisa Iya. terawang-terawang orang gitu kan. Terawang keuangan orang, terawang kehidupannya orang. Jadi sok tahu dia jadinya. Iya. Bangsat emang ya kan. Kayak gitu. Tapi aku dulu penasaran, mungkin tanya sama Tika ya. Ya. Kan kamu kan pernah lihat sosok. Apakah sosok gitu tuh kayak yang umum diceritain, kayak misalnya kuntilanak kayak wujud kayak gitu, genderuwo wujudnya kayak gitu, pocong wujudnya kayak gitu, atau mungkin ada wujud lain yang mungkin orang-orang nggak umum gitu loh? Belum pernah lihat tapi aku udah lihat gitu. Maksudnya kayak gimana ya, kayak ini tuh wujud yang nggak umum. Misalnya kan setan pakai celana biru, baju putih kan jarang juga ya. Iya. Ya. Kan itu juga aneh gitu loh. Mungkin Iya. setan-setan yang kurang umum mungkin pernah lihat gak? Enggak sih ya aku. Belum pernah. Tapi kalau kita percaya nggak sih kalau misalkan pocong itu bentuknya kayak gitu, buntelan gitu, terus kuntilanak bentuknya ya perempuan gitu. Ya percaya aja karena kan apa ya? Udah masuk ke budaya nggak sih kalau gitu tuh? Oh, jadi budaya masyarakat menilainya melihat sosoknya itu seperti itu ya. Padahal kalau ini ya Kak, padahal kalau misalkan kayak yang pintar, orang-orang pintar itu paranormal yang ngegambar itu kan bentuknya cuma oret-oretan, wah kuntilanak. Oh iya. Pocong. Berarti Iya, sampai di film kayak lo. Dia kan sampai di film kan. Memang aneh. Berarti adanya nama-nama setan itu karena mereka bukan mereka menamain sendiri ya? Iya, jadi Masyarakat gitu yang penasaran menggambar. aja gitu kan, maksudnya yang namain setan pertama kali itu siapa gitu kan, yang bikinin aktenya namanya pocong gitu kan. Kok bisa namanya kuntil ya? Ya makanya dari itu. Tuh, kalau konspirasi hantu sih aku kurang tahu, tapi kan aku kan kalau di Instagram kan suka bikin-bikin yang horor-horor gitu, satu menitan gitu kan. Kalau aku sih baru tahu itu ternyata tuh kuntilanak emang dari Kalimantan, dari kata Pontianak gitu loh. Oh. Kalau yang lain kan paling aku kan ngangkatnya tema-tema setan luar, jadinya tuh nggak terlalu. Ya, jadi nanti pokoknya apapun yang pendapat kita tuh bisa di komen-komen di bawah sini ya. Bener apa enggak gitu. Iya. Ya coba yang tahu. Misalnya saya juga agak kurang percaya sama diri saya sendiri nih.
Terus kalau selain di rumah kita pernah pengalaman horor di luar, misal ada kegiatan di mana gitu sama hal-hal mistis gitu, misalnya Oh, iya. di kamar mandi di sekolahan atau di kantor atau di mana gitu. Iya. Waktu itu sih aku masih tinggal di Pekalongan di Batang ya. Kuliah? Iya, aku kuliah Oh. di sana. Tapi udah lulus. Udah kerja? Belum. Oh itu. Oh. Info loker dong. Nah, ini kalau mau ada jadi ustaznya di salah satu pondok sini ada. Aduh. Pondoknya namanya Al Asroban. Itu ada buka lowongan gitu. Itu Ustazah. kayaknya aduh yang munduk di sana setan-setan. Oh, iya. Setan-setan ya. Ya, jadi di situ ada lowongan. Ya, Lanjut gimana, ya? Dik? Lanjut. Oh, iya, Lanjut, iya. lanjut. Jadi waktu itu tuh ada di auditorium waktu itu. Kita lagi ada agenda di sana, terus ada salah satu temanku tuh bilang, aku kan waktu itu aku izin ke toilet gitu. Aku ke toilet dulu, terus kan dia liatin aku dari jauh ngeliatin gitu kan, aku jalan. Terus dia bilangnya nggak bilang, dia kayak khawatir gitu aku nggak keluar apa yang aku lakuin gitu. Terus mungkin dia Lama juga kamu. Ya maksudnya kok bisa sampai di dalam itu ngapain gitu kan? Dia segi horor loh. Aku ya. Aku udah merinding loh ini loh tadi. Iya, maksudnya- Cerita dulu. biar runtut ya ceritanya. Jadi dia tuh curiga aku kenapa lama gitu. Terus dia Curiganya nung- kenapa curiganya? karena aku lama. Oh. Maksudnya dia ngelihat sesuatu yang ngikutin aku kan. Yang aneh gitu ya. Ada yang dia lihat, dia emang orangnya bisa lihat, dan dia bilang dia langsung maksudnya nyamperin aku gitu. Aku setelah selesai dari toilet itu aku keluar terus ngepasin ada dia. Loh kok dia kesini, aku bingung kan ngapain. Terus dia bilang, kamu kok lama gitu. Loh emang kenapa, aku bilang kan. Terus dia bilangnya, kamu ada yang ngikutin. Di Pekalongan kan ada tuh yang terkenal, yang di pantai itu Dewi Lanjar. Oh iya betul. Mohon maaf ini biasanya kalau disebut datang. Langsung merinding des aku des. Ya. Waduh des. Merinding gede-gede kok. Itu gunanya kita pakai boxer. Biar kelihatan. Kelihatan merindingnya loh ini loh. Tapi ini beneran sih. Jadi dia bilang, kamu ada yang ngikutin gitu. Dewi Lanjar sama satu kuntilanak gitu. Masa gitu. Pantesan kok aku kayak ketarik gitu, kayak diajak kan di kamar mandi tuh, di toilet itu kan. Kalau masuk pintu itu kan toilet ada dua tuh, cewek cowok, terus kalau belok ke kanan itu ada lorong terus tangga, tapi waktu itu tangga di kampus itu tuh nggak dipakai, kayak gelap gitu kan, nggak dipakai, jadi ada tangga lain, jadi kita lewatnya tangga lain itu. Nah aku tuh pas masuk ke toilet itu tuh nggak langsung ke situ, tujuanku nggak langsung pipis kan. Kayak ada yang narik gitu ke lorong itu biar aku ngikutin ke sana. Terus kan aku nengok ngiri, ada yang ngajak ke sana, tapi kan mikirku lo ngapain, aku sendiri di sini kan takut gelap gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku nggak peduliin, aku masuk, aku selesai kan aku langsung keluar lah, itu langsung papasan sama temanku. Nah berlanjut dari situ kan si Dewi ini aku udah lama udah lupain. Terus waktu itu aku main ke pantai di daerah Pekalongan. Di daerah Pekalongan. Iya. Aku ngelihat itu. Lihat sosoknya itu ya. Bukan. Kayak gerbang dua gitu, gapuro, tau nggak gapuro? Gapuro gerbang kayak pintu masuk gitu. Iya. Masuk gang gitu. Mm-mm. Gapura. Iya ya tahu. Jadi aku main ke pantai, aku kayak lihat gapuro gitu, tapi tuh kayak kabut-kabut gitu, cuma ngelihat gapuronya, cuma dalamnya apa nggak tahu aku. Itu kayak Cuma- kalau semacam pintu masuk ke alam lain mungkin ya kayak. Iya. Nggak tahu juga sih. Iya, soalnya kan tengah laut ya, di Iya di bibir pantai gitu ya. Iya, nggak di tengah banget, cuma ya udah di air, di atas Iya, air. Di atas air ada sebuah gapuro yang Mm-mm. itu bikin batu kali ya. Bikin batam. Tapi berarti sosok yang paling kuat ngikutin Tika itu si ini ya. Ya itulah. Iya, karena dia kalau disebut namanya aja kadang datang itu kerasa. Mm-mm. Pantangan tertentu ya kayak. Tapi emang semua orang udah tahu dia gitu. Iya, udah tahu ceritanya sih, cuman Heeh. detailnya sih kalau aku ya pernah dengar, cuma detailnya kurang paham. Santai-santai ada
kalau ada orang-orang ada pawang. Oh iya. Jadi di belakang layar ada pawang-pawang. Ada yang berani jawab. Jadi aman. Aman. Terus ada lagi nih kak. Ya, gitu. Aduh. Yang paling serem ada nggak? Yang bikin dari tadi kita udah merinding tapi ini kurang kurang greget. Belum greget ya? nih. Yang paling apa namanya berkesan paling ngeri gitu. Paling ngeri. Waktu itu sih aku tinggal di Batang ya. Sama habis main di pantai juga. Habis itu malamnya tuh ada di Batang di alun-alun itu ada kayak acara Batang Expo atau apa gitu tuh. Iya. Iya kan? Belum lama itu kan. Ya udah lama sih. Terus dari acara itu tuh nggak tahu kenapa aku di tengah-tengah keramaian tuh rasanya pengen marah-marah kak. Jadi aku pamit ke temanku, aku mau pulang gitu. Nggak tahu alasannya apa. Yang awalnya aku seneng-seneng di sana, aku ceria banget. Terus aku tiba-tiba pengen pulang. Kan rame tuh, padet banget kan. Semua orang aku singkirin kayak udah kesetanan banget gitu. Permisi kayak gitu. Terus semua orang liatin aku gitu. Mungkin batinnya ini orang kenapa kayak gitu ya. Iya. Terus kenapa kayak orang kesetanan gitu. Terus aku mau diantar, aku nggak mau, aku pulang sendiri. Akhirnya udah sampai di rumah di sana di Batang. Aku langsung bersih terus tidur di kamar tuh kan. Aku matiin lampu. Tiba-tiba aku merem, aku tuh ngelihat itu kepala naga. Aku lihat kepala naga. Ini apa barong saya atau apa? Ya kayaknya leong-leong ya. Terus kan Aduh, mohon maaf. Terus kan aku mikirnya, ini aku ngelihat apa kayak gitu kan. Mungkin cuma bayangan aku aja. Terus kan aku melek. Terus aku merem melihatnya masih itu aja. Mikirku aku udah alihin ke hal lain yang lebih nyenengin biar aku nggak lihat dia gitu kan. Tapi tetap aku merem ngeliat lagi. Aku melek udah nggak ada, tapi itu hawanya tuh udah nggak kayak kamarku yang biasanya gitu. Udah beda gitu. Terus kayak gitu terus ngeliat. Abis itu merem lagi kan, aku berusaha tidur. Terus yang aku lihat ada sosok cantik banget, dia pakai mahkota, rambutnya panjang, terus di sini kanan kiri ada gelangnya di sini. Terus dia pakai kemben warnanya hijau, ada kuningnya gitu. Tapi bawahnya ular. Oh. Dan yang aku lihat itu dia di antara gapuro kayak yang tadi aku lihat. Terus kan aku langsung melek kan. Ini aku lihat apa gitu. Mungkin cuma perasaanku aja, tapi aku ulangin lagi, aku merem, aku melek kayak gitu terus. Lihatnya dia terus gitu, senyum kayak gitu. Ngajakin gitu ya? Ya iya. Ngajakin apa kak? Ya mungkin kamu ikut jadi anak buahnya ada yang Tak kirain tadi yang sana loh, ternyata bukan. Tak kirain tadi yang bagian laut, ternyata bukan. Ternyata sungai, ternyata. Ya, sungai. Paham kan? Iya. Tapi iya, terus kan sampai ya udah aku ngebatin kan. Mohon maaf, maunya apa kayak gitu. Aku nggak tahu kamu ini nyata apa enggak. Terus misal mau di sini ya udah di sini aja dulu, tapi jangan ganggu, aku mau tidur. Aku ngebatin gitu. Sampai akhirnya aku berdoa aku bisa tidur. Terus besoknya aku harus pulang ke Kendal nih, pulang sini. Dan ternyata dia ngikut dong sini di rumah sini. Kamu naik apa? Naik motor. Iya. Iya. Kan dia nggak punya kaki ya? Iya nggak punya. Nggak punya. Dia kok tahu trayeknya dari Pekalongan ke Kendal tuh naik apa tuh? Dia kok tahu dia. Nggak, mungkin naik bis sahabat ya. Oh, naik bisa patas ya mungkin. Iya tadi lumayan lucu sih ya, lumayan lah. Coba lagi habis ini. Jadi kenapa aku bisa tahu dia ngikut tuh? Sama malamnya itu pas aku udah tidur tuh kan di rumah, sama ngelihat dia terus. Ih, serem Padahal banget ya. itu kalau aku misalkan yang diikutin tuh wah serem sumpah kak. terus Aku dari tadi nggak bisa ngomong sebenarnya. Takut sebenarnya. Dan tambah yakinnya aku kenapa dia bisa ngikut, dia beneran ngikut aku tuh ada yang lihat gitu selain aku.
tanya, "Dek, itu siapa di depan rumah? Cantik banget." Nggak umum manusia. Nggak ada manusia yang secantik itu gitu ya. Terus aku kaget dong. Kok tahu, aku bilang. Kayak apa? Aku kan masih diem, aku belum kasih tahu dia yang tanya itu kan. Yang tanya teman mamaku. Ini Tika kejadian ini waktu umur berapa nih? Baru kemarin berarti. Oh, berarti belum lama ya berarti ya? Dua. Sekarang aku 23. Oh, belum lama berarti. Belum lama. Barusan ya berarti. Iya. Ini mungkin sebelum mereka datang ya. Cukup aja ya. Soalnya semakin kesini ceritanya Tika tuh semakin Makin membawa suasana, aduh. Takutnya nanti ada apa-apa sama saya, sama Aman gitu kan. Jadi lebih Aku juga takut tapi sih. emang bener tadi ceritanya Tika tuh bener-bener horor semua ya. iya, dari Padahal sudah tak sisipi komedi. tetap aja langsung ke horor gitu. Maksudnya Duh. horor. Aja merinding ya. Ya alhamdulillah untung hidupku gak terlalu horor selain keuangan ya kan. Iya sama sih. Aku juga horor masalah martabat juga aku di sini. Nama aku jelek di mana-mana tuh sering sih. Ya, Banyak horor yang bener. berusaha menjatuhkan. Oh enggak, aku menjatuhkan diri sendiri. Kalau gitu mungkin cukup sekian ya Tik ya. Terima kasih sudah datang di channel kita. Nanti jangan lupa ya di-share ke teman-teman biar teman-teman tahu juga kalau kamu itu emang pengalaman horornya banyak ya. Ya ini percobaan kemarin percobaan ke-6, ini percobaan ketiga ya. Oke. Sampai ketemu lagi di cerita di kala senggang. Terima kasih. Jangan lupa follow Instagramnya Fatih di situ, Tika di sini, aku di sini. Kan dipotong-potong.